Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fakhari Maulani, NIM T2019-4031. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode, media, dan pemanfaatan sumber belajar IPS untuk kalangan MI, yaitu di kalangan kelas rendah maupun kelas tinggi. Perencanaan pengajaran IPS yang kedua, ranah dan tingkatannya dalam pendidikan IPS, yaitu yang ketiga yaitu unit pelajaran. Perencanaan pengajaran dalam IPS. Jadi, setiap kegiatan pembelajaran itu memerlukan persiapan terlebih dahulu. Tidak ada satu persiapan yang bisa digunakan untuk segala situasi. Jadi, setiap topik dan setiap kompetensi yang akan dicapai memerlukan persiapan yang berbeda-beda. Jadi, guru yang baik yaitu melakukan persiapan dengan penuh kecermatan dan juga komprehensif. Di sini ada beberapa konsep perencanaan pengajaran IPS, yaitu dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu dari perencanaan pengajaran sebagai teknologi, yaitu penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku secara kognitif maupun konstruktif. Yang kedua yaitu perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem. Jadi, yaitu sebagai susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran IPS. Yang ketiga yaitu perencanaan pengajaran sebagai sebuah disiplin. Jadi, yaitu cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori tentang strategi pengajaran dan implementasinya terhadap strategi tersebut. Yang keempat yaitu perencanaan pengajaran sebagai sains. Di sini mengekskreasi secara detail. Spesifikasinya itu dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas dari pembelajaran tersebut. Yang kelima, yaitu perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses, yaitu pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus atas dasar teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas dari pembelajaran IPS tersebut. Yang keenam yaitu perencanaan pengajaran sebagai sebuah realitas. Jadi yaitu ide pengajaran itu dikembangkan dengan memberikan hubungan pengajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang dikerjakan. Yang kedua yaitu ranah dan tingkatannya dalam pendidikan IPS di SD. Ranahnya yang pertama yaitu ranah kognitif. Jadi ranah kognitif ini kemudian yang kedua ada psikomotor. Yang ketiga yaitu ranah afektif dan terakhir yaitu ranah kognitif. Kemudian unit pelajaran dalam IPS. Jadi, bagian dari persiapan pembelajaran dalam suatu unit terkecil yaitu rencana mengajar ataupun persiapan mengajar, atau lebih dikenalnya itu dengan satuan pelajaran, yaitu program kegiatan belajar mengajar dalam satuan terkecil. Ini menurut dari Sudjana 2002-137. Secara sistematis itu ada 5. Yang pertama yaitu identitas, yang kedua kompetensinya atau indikator, 3 yaitu materi pokok, keempat yaitu media, dan kelima yaitu strateginya. Kemudian, rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas rendah. Rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP itu yang baik menurut Gegner dan Brings hendaknya itu mengandung 3 komponen yang disebut anchor point, yaitu tujuan pengajaran, 2 materi pelajaran atau bahan ajar, jadi pendekatan dan metode pengajar, media pengajaran, dan pengalaman belajar. Yang ketiga yaitu evaluasi keberhasilan. Pembelajaran tematik di kelas rendah. Pembelajaran tematik yaitu merupakan salah satu model pembelajaran yang terpadu, menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga itu memberikan pengalaman bermakna terhadap peserta didiknya.
Pembelajaran terpadu ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang menghubungkan tentang keterampilan, sikap, nilai, pelajaran maupun dalam suatu mata pelajaran. Pembelajaran tematik ini memiliki ciri khas. Yang pertama yaitu pengalaman dan kegiatan belajar itu cukup relevan di tingkat perkembangan dan kebutuhan anak di sekolah dasar. Kemudian memberikan penekanan pada keterampilan berpikir peserta didiknya. Kemudian merancang dan menerapkan penggunaan metode, media, dan sumber belajar IPS, MI ataupun SD di kelas tinggi berdasarkan pendekatan kognitif, sosial, personal, modifikasi perilaku. Yang pertama yaitu metode. Apa sih metode itu? Yaitu kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada anak didiknya atau peserta didiknya. Kemudian media. Apa sih media itu? Oh ya, metode ini ada beberapa, ada metode ceramah, metode diskusi, seperti itu. Kemudian apa sih media itu? Yaitu media itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu ada media visual, media audio, dan media audiovisual. Contohnya dari media visual yaitu seperti gambar, media audio itu seperti suaranya, suara dalam pembelajaran. Kemudian audio visual contohnya seperti slide suara televisi. Yang terakhir yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu penyajian bahan atau materi yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk belajar. Kemudian menerapkan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan secara kognitif. Di sini ada kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu kemampuan memahami gejala alam ataupun sosial negara Indonesia dan negara tetangga. Kemudian materi pokok, contohnya gejala alam dan sosial negara Indonesia dan negara tetangga. Ketiga, hasil belajar. Pertama, membandingkan gejala alam dan sosial negara Indonesia dan negara-negara tetangga. Kedua, mendeskripsikan gejala alam dan sosial negara Indonesia. Keempat, yaitu indikator, menunjukkan pada peta letak dan nama negara-negara tetangga Indonesia, dan sebagainya. Di sini merancang dan menerapkan penggunaan metode, media, dan sumber belajar IPS di kelas tinggi berdasarkan pendekatan sosial. Pendekatan sosial yaitu mengutamakan hubungan individu dan masyarakat untuk memusatkan perhatian kepada proses sosial yang merupakan sebagai negosiasi sosial. Pendekatan sosial ini tuh berangkat dari 2 asumsi. Yang pertama, masalah-masalah sosial yang diidentifikasikan atas dasar kesepakatan yang diperoleh dalam proses sosial dan menggunakan prinsip sosial pula. Yang kedua yaitu proses sosial yang demokratis. Yang ketiga yaitu merancang dan menerapkan penggunaan metode, media, dan sumber belajar IPS SD kelas tinggi berdasarkan pendekatan personal. Apa sih pendekatan personal itu? Pendekatan personal yaitu lebih menekankan pada proses yang membantu individu dalam membentuk ataupun mengorganisasikan kenyataan-kenyataan yang kompleks. Jadi keadaan emosional peserta didik itu perlu diperhatikan agar peserta didik itu dapat mengembangkan hubungan yang produktif terhadap lingkungannya. Cara merancang metode pembelajaran yang berdasarkan pendekatan personal yaitu ada 3 tipe. Tipe pertemuan pemecahan masalah, tipe pertemuan terbuka, dan tipe pertemuan terarah ataupun ini adalah berdasarkan pendekatan modifikasi perilaku. Jadi pendekatan modifikasi perilaku itu yaitu suatu pendekatan yang menitik beratkan adanya kecenderungan untuk memecahkan tugas belajar mengajar menjadi sejumlah perilaku nyata dan sistematis. Jadi rumpun pendekatan ini itu perilaku yaitu melakukan pendekatan pengelolaan kontingensi. Kedua, pendekatan mawas diri. Ketiga, pendekatan relaksasi. Keempat, pendekatan reduksi stres. Kelima, pendekatan assertive training.
Keenam, pendekatan direct training. Yang terakhir yaitu pendekatan secara ekspositori. Jadi pendekatan ekspositori ini yaitu pendekatan yang menekankan pada pengelolaan materi pelajaran yang telah jadi ataupun siap disampaikan kepada peserta didik atau kepada murid. Pendekatan ekspositori, guru itu berperan sebagai penyampai materi pelajaran, membimbing dan mengarahkan kegiatan kepada peserta didik, serta mendukung dan memperkuat informasi agar dipelajari peserta didik, agar peserta didik itu paham. Jadi kita itu sebagai perantara untuk menjelaskan kepada peserta didik. Sekian penjelasan video pembelajaran hari ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.